FP-nya? Iya, betul. Mmm, mhm mhm. Betul, Bapak perlu setup lagi. Bapak kira-kira, kalau Bapak mau dibantu oleh tim kita untuk setup akunnya bisa sih, Pak. Bapak mau setup dulu kah? Nanti dibantu juga nih sama tim klik pajaknya, siapa tahu, mungkin ada kendala dari e-FIN-nya gitu. Kan biasanya kalau ada e-FIN-nya udah terpakai di, PJAP lain tuh perlu dipindahin gitu ya, Pak, ya, ke klik pajak. Nah, itu bisa dibantu oleh tim kita, gitu, Pak. Boleh ya, oke deh. Kalau gitu mungkin kalau misalnya saya coba kasih lihat untuk SPT-nya gimana nih, Pak? Oke, jadi kalau Bapak udah rekam nomor seri faktur pajak, udah buat fakturnya juga, terus udah rekon, biasanya di mendekati akhir bulan tuh yang paling ribet itu untuk SPT-nya ya, Pak, ya. Untuk SPT-nya nanti tinggal dipilih aja masa tahun pajaknya. Ini saya coba ambil yang jauh-jauh banget soalnya biar ada datanya, sebentar. Kayak gini, terus Bapak dan tim Bapak tuh udah nggak perlu pusing-pusing masukin data-data lagi secara manual, karena kita dari Klik Pajak udah akan langsung, kasih lihat datanya aja, siapin datanya buat Bapak, gitu. Jadi tinggal diklik aja, ditunggu nih sampai datanya udah ada, udah bisa diakses tuh akan warna biru kayak gini, terus nanti data-data kayak gini udah muncul nih, Pak, kayak gini. Paling yang iya, kita udah resmi juga sih, Pak, gitu, udah sesuai. Terus nanti kalau misalnya Bapak mau paling yang perlu diperhatiin itu kompensasi kelebihan TPN masa pajak sebelumnya. Kalau ada tinggal dimasukin aja nominalnya di sini, terus sama Bapak ada digunggung atau enggak. Kalau ada digunggung, masukin juga data-datanya di sini, gitu. Kalau udah, kita tinggal lanjut aja ke formulir induk, ini data-datanya udah ada semuanya, jadi Bapak dan tim Bapak tuh udah nggak perlu pusing-pusing sama angka gitu. Terus nggak perlu ngitung lagi nih, apakah dia di minggu di bulan ini tuh kurang bayar atau lebih bayar gitu ya. Karena di sini udah kita dari klik pajak otomatis akan kasih lihat dia kurang bayar atau lebih bayar. Kalau lebih bayar atau misalnya nihil gitu nggak akan ada muncul button biru di sini. Nah, button biru ini muncul karena dia ada kurang bayar. Jadi Bapak harus bayar sebesar 361.000 gitu. Terus Bapak nanti tinggal klik aja bayar, dari kita klik pajak udah otomatis akan buatkan ID billing-nya. Jadi Bapak udah nggak perlu lagi kayak buat manual lagi, untuk menghindari human error juga sih sebenarnya, Pak. Terus tinggal lanjut aja metode pembayaran, ketika sudah lanjut metode pembayaran, akan ada pilihan Bapak mau bayarnya pakai virtual account atau transfer bank gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kita udah let's say Bapak udah ini ya, untuk udah ID billing-nya udah ada, nanti Bapak tinggal klik aja bayar pajak, terus ditunggu aja sampai nanti dia akan redirect nih Pak ke sini. Nah, Bapak ini mau bayar Mandiri BRI atau halo Pak, maaf ya Pak tadi ternyata saya keluar. Oke. Tadi Bapak sampai mana nih Pak? Kita ngomongnya? Oke. Oke, kayak ini ya Pak ya, kalau misalnya Bapak pakai virtual account, kita itu possible di BRI, BNI Mandiri. Terus kita juga bisa untuk bayar pakai OVO, sama kalau Bapak pakai BCA, biasa kan ada QRIS-nya Pak. Ini bisa juga bayar pakai QRIS di sini. Itu. Kita coba ambil contoh bayarnya pakai Mandiri. Nah, biasa Bapak kalau di perusahaan Bapak pakai apa bayarnya Pak?
Oke, berarti virtual account masih possible ya, Pak, ya? Di sini, kita coba mandiri, terus Bapak konfirmasi aja pembayaran, di sini kan ceritanya dia udah lunas nih, Pak, untuk pembayarannya, udah dibayar, terus udah masuk juga ya untuk ininya. Sebentar, kita coba. Kita udah ketika sudah bayar, dia kan ada muncul nih, ternyata dia udah lunas nih di sini, gitu. Nanti Bapak bisa lihat di sini, coba open link new tab aja di sini, tadi kita udah buat ID billing di bagian sini, udah bayar, dia otomatis NTPN-nya akan masuk ke sini nih, Pak, di sini, gitu. Jadi, di Klik Pajak juga kita akan bantu, kayak proses, apa ya namanya, Pak, kayak arsip buat pendataan perpajakan Bapak tuh jadi lebih rapi, gitu. Jadi kalau misalnya let's say Bapak di bulan Februari ini mau pakai Klik Pajak, nah terus di bulan Desember Bapak mau lihat nih, aduh dulu tuh, kita bayar pajak tuh apa aja ya. Nah ini akan selalu historis di Klik Pajak dan nggak akan hilang, gitu, Pak. Kayak gitu. Iya betul, soalnya kan tadi Bapak udah masukin nih jenis pajaknya, masa pajaknya, dan segala macamnya itu akan muncul di sini, gitu. Kalau sebelumnya Bapak iya, kalau di Klik Pajaknya Bapak nggak bisa lihat, soalnya kita beda beda sistem gitu, Pak, ibaratnya, gitu. Terus kalau perusahaan Bapak mau download SSP-nya atau bukti bayarnya juga kita bisa ya, Pak, di sini. Bentuknya kayak gini untuk SSP-nya, kita udah resmi juga ya, Pak, ada barcode juga di bagian bawah. Kalau untuk buktinya kayak gini, untuk bukti penerimaan negaranya, itu sama juga ada barcode juga di bagian bawah, kayak gitu. Terus Bapak kan udah ini nih, udah bayar tadi, udah dapat juga NTPN-nya. Nanti enaknya itu Bapak tinggal di siniin aja, klik input SSP, di sini dia akan muncul otomatis di sini, Pak, yang udah dibayar tadi. Udah muncul gini iya, tinggal Bapak klik validasi aja, ketika dia sudah divalidasi kan berarti udah masuk ya pembayarannya ke DJP. Tinggal Bapak scroll down, pilih tanggalnya, terus udah deh tinggal disimpan aja dulu. Simpan ini soalnya kadang kan ada ya tim perusahaan yang dia, kayak buat persiapan SPT-nya tuh di tanggal 10 misalnya, padahal dia bayar lapornya mau di akhir bulan gitu kan. Nah ini masih possible untuk diotak-atik lagi, misalnya ada mau bayar pajak lagi gitu masih possible. Tapi kalau misal di akhir bulan Bapak mau langsung lapor, tinggal klik lapor SPT, terus lapor aja, gitu. Ini kita lagi ngelaporin ke DJP, jadi data-datanya akan masuk ke database DJP, jadi Bapak nggak perlu lagi lapor SPT di DJP online, gitu. Kayak iya, betul betul betul. Bisa melalui virtual account, Bapak lewat OVO juga bisa, QRIS juga bisa, Pak, gitu. Ok mhm. Biasanya kalau untuk validasi itu untuk kasih dari DJP-nya tuh bener nggak sih pembayaran Bapak tuh udah masuk di DJP, gitu. Mhm. Iya, biasanya akan gagal divalidasi. Cuma kalau dari pengalaman kita sih nggak pernah ada ya, Pak, kasus kayak gitu. Jadi kalau divalidasi karena kan tadi NTP-nya udah dapet. Biasa kalau NTP-nya udah dapet itu berarti udah masuk ininya, pembayarannya di DJP gitu. Mhm, betul betul betul. Mungkin kalau dari validasi tadi cuma lebih ke double check aja kali ya dari pihak DJP-nya biar make sure aja gitu. Kayak gitu. Mhm mhm mhm. Gitu. Kemudian kalau untuk SPT-nya, overall untuk fakturnya sudah kayak gitu, Bapak ada pertanyaan lagi nggak nih terkait fakturnya? Oh, oke, mungkin dari saya perlu bilang juga ya, Pak, ya, kalau untuk PPh 21 memang dari DJP itu tidak memberikan license nih, Pak, kepada PJAP untuk buat bukti potongnya, beserta juga untuk, kayak persiapan SPT-nya itu nggak dikasih license-nya ke kita. Jadi kalaupun Bapak cek
ke kompetitor kita nih, misalnya kayak online pajak, mitra pajakku bisa apa enggak, mereka itu sama aja, nggak bisa juga, gitu, Mbak. Mhm, tapi iya, bener 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 bener. Mhm, bener bener. Paling dari kita tuh tetep bisa bantu support, Pak, bantunya untuk di ID billing di sini, Bapak kalau mau bayar bisa buat aja kayak buat ID billing di sini, kemudian PPh 21, di sini tinggal pilih aja, masukin aja nih jumlah bayarnya, kayak gini, kayak gitu. Terus kalaupun misalnya Bapak udah, persiapan SPT CSV-nya dulu, terus Bapak mau lapor di Klik Pajak sebenarnya bisa, tinggal di sini aja, lapor pajak, terus kayak SPT Masa, terus klik aja SPT Masa KPh 21, kalau CSV-nya udah ada, Bapak tinggal unggah aja terus dilaporin, gitu, Pak. Iya, betul 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 betul, gitu. Kayak gitu untuk PPh 21-nya, terus Bapak ada ngurus SPT tahunan badan nggak, Pak? Nggak ada ya, Pak? Atau ada? Ada. Oke. Untuk SPT tahunan badan kita juga sudah support ya, Pak, di sini Bapak tinggal klik aja. Jadi kan kalau SPT tahunan badan setahu saya di DJP juga terpisah aplikasinya ya, kita enggak. Jadi Bapak tinggal buat aja SPT-nya, kemudian pilih tahun pajaknya, terus tinggal kalau udah tinggal disimpen aja gitu. Kemudian Bapak nanti kalau udah nih datanya kayak gini, tinggal dimasuk-masukin aja data-datanya, Pak. Kayak gini, lampirannya lampirannya juga, terus surat setoran pajaknya. Kalau misalnya kita coba langsung aja masuk ke bagian induknya. Kalau di induk ini kita bisa kayak pembukuannya Bapak itu diaudit atau nggak diaudit. Kalau nggak diaudit biarin aja, kalau diaudit masukin opini akuntannya, terus data-datanya, terus kalau Bapak pakai konsultan pajak juga bisa masukin, tapi kalau nggak ada, ya udah biarin aja gitu ya. Paling yang perlu di-make sure di bagian AB-nya aja sini sampai H, kalau udah tinggal dilapor aja gitu. Untuk SPT tahunan badan kita juga langsung masuk ke DJP, jadi Bapak nggak perlu buat lagi di aplikasi mereka yang SPT tahunan badan, karena kita udah integrasi dengan DJP, kayak gitu, Pak.